Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk Ibu Laila ataupun teman-teman yang menonton penjelasan sedikit saya tentang analisis SWOT. Hari ini saya Raja Daparazuki akan menjelaskan tentang analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat dari sebuah perusahaan yaitu Alfamart. Next. Sebelum masuk ke analisis SWOT-nya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari Alfamart ini. Jadi siapa sih yang nggak tahu Alfamart? Alfamart itu kan jaringan minimarket terkemuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1999. Perusahaan ini menjadi bagian dari Alfamart Group yang fokus utamanya adalah menyediakan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Mereka memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Melayani jutaan pelanggan setiap hari, Alfamart terus berkembang dan menjadi salah satu pemimpin pasar retail modern di Indonesia. Next. Nah, di sini saya sudah menyajikan sedikit timeline. Jadi, pendiriannya itu di 1989. Jadi, Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto di Dan Mogot, Jakarta Barat. Pada saat itu, Alfamart dimulai sebagai toko kelontong kecil dengan fokus utama pada kebutuhan sehari-hari. Kemudian, 3 tahun setelah pendirian, Alfamart mulai merasakan pertumbuhan dari kesuksesan. Pada tahun 1992, Alfamart mulai ekspansinya dengan membuka beberapa gerai tambahan di berbagai lokasi. Pada tahun 1999, Alfamart diakuisisi oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang kemudian menjadi pemegang saham mayoritas. Perubahan kepemilikan ini memperkuat bisnis finansial dan dukungan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Pada awal tahun 2000-an, Alfamart mulai mengadopsi konsep minimarket modern dengan gerai yang lebih besar dan menyediakan berbagai macam produk. Ini adalah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Next. Selama dekade berikutnya, Alfamart terus melakukan perluasan jaringan secara agresif di seluruh Indonesia. Ini melibatkan penetrasi ke wilayah-wilayah baru termasuk perkotaan dan pedesaan. Kemudian pada tahun 2010, Alfamart terus berinovasi dengan memperkenalkan layanan dari produk baru, termasuk program loyalitas pelanggan, pembayaran tagihan, dan ekspansi ke layanan perbankan mikro melalui Alfamart Bank. Panjang tahun 2020, Alfamart menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19. Perusahaan ini terus beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi, meningkatkan layanan online, dan memperluas kemitraan untuk tetap relevan di era digital. Kemudian, sekarang Alfamart telah meraih berbagai penghargaan sebagai perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Pencapaiannya meliputi pertumbuhan penjualan yang konsisten dan percaya konsumen. Next. Dengan sejarah yang panjang dan berbagai inovasi, Alfamart telah menjadi salah satu pemimpin dalam industri retail modern di Indonesia, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari di seluruh negeri. Jadi gimana analisis SWOT-nya? Analisis SWOT, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu entitas. Maksudnya apa entitas? Itu perusahaan, proyek, ataupun individu. Yang pertama, strength. Strength itu faktor internal yang memberikan keunggulan atau kelebihan terhadap pesaing. Ini bisa mencakup sumber daya yang kuat, keahlian khusus, atau aset yang berharga. Kemudian weakness. Weakness juga termasuk faktor internal yang dapat menjadi hambatan atau keterbatasan. Kelemahan dapat melibatkan kurangnya sumber daya, ketergantungan pada pemasok tertentu, atau kelemahan dalam struktur organisasi. Kemudian, ada peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal. Peluang sendiri dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Peluang dapat muncul dari tren pasar, perubahan regulasi positif, atau celah dalam pasar yang belum dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada threats. Threats juga termasuk faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau menjadi hambatan. Ancaman dapat berasal dari persaingan yang intens, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar yang tidak stabil.
Analisis SWOT ini membantu perusahaan untuk memahami situasi mereka secara menyeluruh, memaksimalkan potensi kekuatan dan peluang, mengatasi atau memitigasi kelemahan dan ancaman, serta merancang strategi yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini sering digunakan sebagai alat pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Next. Jadi gimana sih analisis SWOT untuk Alfamart? Yang pertama saya akan menjelaskan strength ya. Jadi strength-nya Alfamart ini kalau dari yang saya lihat, Alfamart ini merupakan jaringan toko yang luas di seluruh Indonesia. Jadi dengan jangkauan geografis yang luas, Alfamart dapat memanfaatkan ekonomi skala dan perkuat kehadirannya di pasar lokal, mengoptimalkan distribusi dan logistik. Kemudian Alfamart ini cenderung fokus pada pelayanan pelanggan yang baik. Jadi investasi dalam pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien dapat menciptakan hubungan positif dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Kemudian Alfamart ini memiliki produk yang diversifikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu produknya beragam. Penawaran produk yang beragam menciptakan kenyamanan bagi pelanggan yang mencari kepraktisan, dan hal ini dapat menjadi daya tarik utama dalam mempertahankan pangsa pasar. Kemudian yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahannya yang pertama, terbatasnya variasi produk. Upaya untuk memperluas variasi produk atau menggandeng merek-merek terkenal dapat membantu Alfamart memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Ngomong-ngomong, sebelumnya kan saya menjelaskan di strength ini produknya beragam. Ini berbeda ya dengan terbatasnya variasi produk yang saya jelaskan tadi. Maksudnya variasi produk itu seperti entah oli mobil, oli motor. Alfamart mungkin belum cukup besar untuk membuka gerai yang bisa menjual peralatan-peralatan seperti semisal di Mr. DIY. Kemudian lanjut lagi, kelemahannya yang kedua ada persaingan harga yang intensif. Selain fokus pada harga, Alfamart bisa mempertimbangkan strategi diferensiasi melalui promosi produk atau peningkatan kualitas layanan untuk mengatasi persaingan harga. Kemudian faktor eksternal yang pertama peluang. Peluangnya itu pertumbuhan pasar retail di Indonesia. Dengan mengidentifikasi tren konsumen dan menyesuaikan penawaran produk dapat membantu Alfamart merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Lalu ekspansi ke wilayah atau segmen pasar baru. Studi pasar dan penelitian pelanggan dapat membimbing keputusan ekspansi yang lebih efektif, memastikan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, peningkatan penetrasi e-commerce. Investasi dalam platform e-commerce dan layanan pengantaran online dapat membantu Alfamart memanfaatkan tren belanja digital dan memperluas basis pelanggan. Yang terakhir ada threats. Threats yang pertama itu persaingan ketat dengan pesaing lokal dan internasional. Siapa sih yang nggak tahu Alfamart dan Indomaret? Bahkan pada beberapa kasus kita bisa melihat mereka bersebelahan. Strategi pemasaran yang cerdas dan fokus pada keunggulan kompetitif unik dapat membantu Alfamart mempertahankan dan menarik pelanggan dari pesaing. Kemudian perubahan regulasi pemerintah terkait industri retail. Cara menanggulanginya gimana? Yaitu mengikuti perkembangan regulasi dan beradaptasi dengan cepat dapat membantu Alfamart mengurangi risiko ketidakpastian terkait peraturan pemerintah. Lalu fluktuasi harga bahan baku. Rencana rantai pasokan yang cermat dan negosiasi yang efektif dengan pemasok dapat membantu Alfamart mengelola dampak fluktuasi harga bahan baku. Next. Sebelum saya akhiri analisis SWOT ini, mungkin saya sedikit menambahkan beberapa strategi yang dapat diterapkan Alfamart ataupun toko retail lain yang sekiranya bisa membantu mengembangkan atau mempercepat pertumbuhan toko retail tersebut. Strategi tersebut yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, di opportunity ekspansi lokasi, membuka toko di lokasi yang strategis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk seperti yang Alfamart lakukan.
menambah variasi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Lalu program loyalty, mengimplementasikan program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan setia. Lalu teknologi dan e-commerce, memanfaatkan teknologi dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan dan pembelian pelanggan. Lalu kemitraan strategis, maksudnya gimana menjalin kemitraan dengan merek atau perusahaan lain untuk saling mendukung pertumbuhan bisnis, jadi partnership. Lalu ada pemasaran kreatif, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik perhatian pelanggan baru. Lalu ada inovasi layanan, terus mengembangkan inovasi dan layanan seperti pembayaran digital atau pengiriman barang untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Lalu keberlanjutan, Toko retail perlu mengadopsi praktis bisnis yang berkelanjutan untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Lalu pelatihan karyawan. Pastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu analisis data. Menerapkan analisis data untuk memahami perilaku pelanggan dan tren pasar sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas. Sekian penjelasan saya dan sekian juga presentasi saya terkait analisis SWOT Alfamart untuk menyelesaikan tugas UAS Ibu Laila ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya matiin dulu.